dari target penerimaan negara. Kalau kita lihat sampai dengan saat ini atau semester ini, penerimaan negara ini masih tumbuh positif, walaupun memang mungkin agak sedikit melambat. Apakah ini akan cukup juga menjadi optimisme juga di tahun depan dari target yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi? Kita juga lihat ya bahwa dapat pencapaian terbaik juga dari sisi pajak atau PNBP. Nah, Anda melihatnya seperti apa untuk juga kembali lagi mencapai target di 2024 nantinya, Pak Parjono? Terima kasih Mbak Maria. Jadi kalau lihat sampai tahun ini sebenarnya pencapaian sudah cukup mengembirakan ya, di atas 50% untuk tahun ini, dan ini juga kita lihat kondisi ekonomi domestik, kondisi ekonomi global di tahun depan seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi yang sedang kita lakukan juga dalam hal perpajakan, misalnya khususnya dari optimalisasi perpajakan, ini kita mengandalkan untuk tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha dalam rangka mendorong percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2024, kalau saya boleh sebutkan, ini tentu adalah pertama tindak lanjut dari program pengungkapan sukarela dan implementasi dari tadi disebutkan Bapak Presiden, NIK, nomor induk kependudukan, dan juga sebagai NPWP. Yang kedua adalah ekstensifikasi pada wajib pajak yang high wealth individual atau WPHWI. Kemudian wajib pajak grup, kelompok, dan transaksi afiliasi serta ekonomi digital. Kemudian juga implementasi dari core tax system. Yang keempat adalah optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Saya kira demikian, Mbak. Oke, bagaimana dengan potensi lain, misalnya seperti pendapatan dari PNBP sumber daya alam gitu ya, strategi pemerintah juga untuk mengoptimalkan juga pendapat dari BPSDA ini ya, sumber daya alam ini nih Pak Parjono. Ya, memang ada potensi penurunan pada PNBP KL, kemungkinan terjadi pada non layanan yang bersifat insidentil, antara lain premium obligasi negara, penerimaan kembali belanja yang tahun anggaran yang lalu, dan penempatan uang di BI dan Bank Umum. PNBP KL pada layanan ini KL cenderung memang meningkat seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Sementara kalau kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP KL antara lain peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan. Dan yang kedua, kita juga melakukan optimalisasi pengelolaan aset BMN barang milik negara agar lebih produktif. Yang ketiga, kita melakukan penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalian potensi serta pengawasan PNBP. Yang keempat, kita juga melakukan penyesuaian jenis dan tarif PNBP, kemudian peningkatan kerjasama dan sinergi dengan instansi baik terkait, serta perluasan pemanfaatan sistem informasi. Jadi kira-kira itu apa strategi kita untuk PNBP. Untuk memaksimalkan juga begitu ya potensi-potensi PNBP yang ada begitu. Nah, kalau kita lihat dalam menarik investasi, nah apa saja poin-poin yang kemudian menjadi masukan begitu ya untuk meningkatkan investasi juga, khususnya dalam membuat peran dari APBN ini bisa mendukung juga program pemerintah untuk menarik investasi pastinya. Ini seperti apa nih Pak Parjono? Baik, jadi arah kebijakan fiskal dari sekarang tentunya pada prinsipnya adalah dalam rangka mendorong peningkatan investasi, ya khususnya juga untuk tahun 2024. Beberapa hal yang menjadi penekanan, yang pertama adalah kita melanjutkan kebijakan insentif perpajakan. Yang kedua, kita juga melakukan perbaikan, kemudahan, dan kepastian usaha dengan memperhatikan pembukaan lapangan kerja. Ini sangat penting tentunya kan. Yang ketiga adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Dan kalau kita ketahui pembangunan infrastruktur ini adalah salah satu untuk menciptakan ruang bagi negara ya, bagi ekonomi untuk bisa tumbuh lebih besar. Tentunya kita berharap mestinya bisa lebih dari 5,2 untuk jangka panjang.
Yang keempat adalah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Ini tentu juga dikaitkan dengan jangka menengah dan panjang. Kita akan dapat bonus demografi di tahun 2030 dan juga menyongsong di 2045, sehingga perbaikan ini juga akan secara simultan menciptakan ruang tumbuh yang besar, memberikan energi dari SDM yang berkualitas, sehingga tadi target Indonesia emas di 2045 tercapai. Selanjutnya pemerintah senantiasa mendorong juga dari sisi pendanaan, skema pendanaan ini skema-skema pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan. Kita juga ada Kasana sangat dorong misalnya KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta ada blended finance ya, dan dalam mendukung pembiayaan pembangunan, percepatan transformasi ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan untuk pembiayaan APBN.